Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Fitrianti, saya dari Prodi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sesi wawancara, yang dimana di sini saya berperan sebagai pewawancara atau penanya, dan di sini sudah ada Ibu Puji sebagai narasumber saya. Beliau ini adalah seorang pengusaha sebagai supplier pada TBSA Sawit. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja pada sesi wawancaranya. Sebelumnya, halo Ibu Puji. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut pada pertanyaan utama terkait dengan usaha apa sih yang Ibu Puji ini sedang jalani saat ini, kita ada baiknya terlebih dahulu untuk lebih mengenal sedikit terkait dengan sosok siapa sih Ibu Puji ini. Ibu silakan Ibu menjelaskan sedikit terkait dengan profil Ibu sebagai seorang pengusaha di sini. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Puji Astuti, saya berasal dari Belitung. Saya adalah pengusaha sebagai supplier sawit, yaitu untuk dijual ke pabrik gitu. Jadi saya sebagai penampung di sawit itu. Jadi awal-awalnya itu saya dulu bekerja sebagai pegawai selama 11 tahun, dan akhirnya saya melihat peluang yang ada di tempat kami. Kalau cuma kerja gajinya sudah terukur gitu, tapi kalau kita usaha itu maju mundurnya kita itu tergantung kita sendiri. Mungkin itu aja. Akhirnya saya resign dari bekerja dan memulai usaha sebagai pengusaha sawit ini. Baiklah, setelah kita mengetahui sedikit tentang profil dari Ibu Puji ini, beliau ini adalah seorang pengusaha pada bidang sawit ya Ibu. Iya. Boleh tahu tidak Ibu, apa jenis usaha yang Ibu jalankan tadi sawit itu? Ibu jelaskan lagi secara lebih spesifik seperti apa usaha yang Ibu jalankan tadi. Ya baiklah, kalau usaha sawit ini yaitu saya di sini sebagai supplier ke sebuah pabrik pengelolaan CPO itu. Jadi kita udah ada surat perjanjian kerjasamanya dengan pabrik. Karena kalau masyarakat langsung atau petani langsung yang menjual ke pabrik itu tidak bisa, jadi dia harus melewati pihak ketiga, yaitu saya sebagai supplier yang mempunyai akad kerjasama dengan pabrik. Jadi saya yang mengambil atau yang membeli dari masyarakat atau petani itu, nanti saya tampung. Setelah saya tampung baru saya jual ke pabrik gitu. Wah, luar biasa sekali ya usaha yang dilakukan oleh beliau ini. Beliau ini sebagai supplier yang mendistribusikan kelapa sawit yang beliau beli dari petani mandiri, kemudian dikelola pada pengelolaan sawit menjadi minyak CPO seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya saya penasaran Ibu, dari sekian banyaknya usaha, mengapa Ibu memutuskan untuk saya mau jalan di usaha sawit ini? Sebenarnya banyak juga usaha yang telah saya jalani, tetapi naik turunnya suatu usaha itu sudah saya tempuh gitu ya. Terus pas lihat ada potensi di daerah kami yang masyarakatnya banyaknya petani sawit, terus dengan adanya pabrik CPO, yaitu pengelolaan CPO itu, akhirnya saya terpikir untuk pengelolaan sawit ini. Karena semenjak saya dengan usaha sawit ini, kayaknya tidak ada dampak kerugiannya itu kecil, karena kita beli ke masyarakat walaupun keuntungannya kecil, tetapi ini rutinitas, terus nggak ada kayak merugi gitu. Misal kita beli 1 ton ke petani, terus nanti kita jual dengan harga 1 ton, misalnya kita mendapat keuntungan 100 rupiah per kilo aja, kita udah dapat 100.000 gitu. Jadi kalau dalam sehari kita bisa memasukkan sampai 20 ton, nah berarti tinggal kalikan aja, tidak ada kerugian gitu. Kalau beda dengan usaha yang lain gitu yang pernah saya coba gitu. Baiklah, berarti beliau ini sangat pandai untuk melihat potensi yang ada di daerahnya, terusnya Belitung ya Bu. Baiklah,
untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih sebagai seorang pengusaha, apa sih karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha seperti itu? Kalau pengusaha seperti itu ya pertama kita harus memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Terus kita itu bertanggung jawab dan berkomitmen gitu. Jadi bertanggung jawab dan jujur di sini kita tidak mengecewakan, kayak tadi yang Ibu bilang itu kan kita hari-harinya menggunakan timbangan. Jadi di sini itu jangan sampai kita merugikan petani, nanti timbangannya itu nggak pas gitu. Jadi akhirnya nanti petani itu kecewa gitu. Jadi di sini butuh jujur gitu ya. Kalau timbangannya 100 kilo ya 100 kilo. Kadang-kadang kan ada pengusaha itu pengen untungnya banyak, 100 kilo ditimbangannya diganti cuma 95 gitu, 90. Jadi kalau itu jujur dan tanggung jawab sehingga baik petani maupun ke perusahaannya itu dia kepercayaan. Jadi kalau di sini kita harus membangun kepercayaan, yang pertama dengan petani, yang kedua kepercayaan dengan mitra usaha kita yang tadi dengan pabrik tadi gitu. Mungkin itu aja lah. Baik. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, Ibu kan di sini sebagai seorang pengusaha yang saya lihat sangat luar biasa nih Bu. Menurut Ibu, apa kunci kesuksesan bagi seorang pengusaha? Kunci kesuksesan pengusaha itu yang seperti yang tadi itu, yang karakter itu, sikap jujur dan tanggung jawab itu tadi perlu kita tetap kita pegang teguh. Itu udah sebagai motivasi kita juga. Terus disiplin, sehingga kita itu pokoknya jangan pantang menyerah. Terus berdoa, tetap berusaha dan berdoa gitu. Selain kita maksudnya itu bertanggung jawab memanajemen perusahaan itu, kita juga harus tetap berdoa dan berusaha. Wah, jawabannya sangat bijak sekali ya. Jadi intinya tuh selain kita harus berusaha, kita juga tidak lupa untuk berdoa ya Ibu, karena doa itu juga sangat penting sekali. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan ini adalah pertanyaan oposisi atau kebalikan dari pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menanyakan terkait dengan kunci sukses, kemudian karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Untuk pertanyaan kali ini, saya ingin menanyakan nih kepada Ibu. Di sini Ibu adalah seorang pengusaha, tentu saja Ibu sudah melewati banyak sekali lika-liku kehidupan dalam berusaha tersebut. Kemudian apa saja sih menurut Ibu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan yang seperti itu? Faktor kegagalan itu yang pertama ya dalam cara kita memanajemen ya. Terus memanajemen suatu usaha itu keuangan, kadang itu membuat salah satu faktor kegagalan. Terus kurangnya kita itu menganalisis suatu usaha tersebut. Jadi ketepatan kita itu dalam memilih usaha yang kita pilih itu. Terus ya yang pertama itu memang dalam memanajemen keuangan itu. Jadi kalau dalam kewirausahaan itu sangat penting ilmu manajemen. Makanya kita juga kalau itu dulu pernah belajar gitu kan memanajemen usaha. Jadi dengan ada manajemen terus mempertahankan sikap kejujuran dan tanggung jawab tadi, insya Allah usaha itu akan lancar. Jadi kerjasama dan kepercayaan orang itu yang penting untuk kita jaga. Mungkin itu aja yang dari itu. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu Suci, pertanyaannya, Ibu kan sudah lama menjalankan usaha kelapa sawit ini. Bagaimana sih Bu cara Ibu agar Ibu tetap konsisten dalam menjalankan usaha sawit tersebut? Kalau untuk konsisten, Ibu kan punya yang kerja. Terus yang kerja itu setiap hari memang setiap
pagi itu ibu selalu briefing mereka gitu, untuk menanamkan kejujuran dan sikap tanggung jawab yang tadi, karena kuncinya ini dari yang kerja sama ibu juga. Kalau tidak mereka yang kerja itu tidak jujur, otomatis nanti efeknya ke usaha ibu gitu. Jadi mereka itu tetap selalu ibu ajarkan harus juga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab tadi. Terus menjaga pelanggan gitu. Kalau ke pabriknya lebih ke ibu, tapi kalau yang kerja ini ke petani. Jadi mereka harus juga memiliki komunikasi yang bagus dengan petani. Jadi seandainya komunikasinya bagus, terus yang kerjanya juga jujur dan bertanggung jawab, ya insya Allah sampai sekarang udah berapa tahun usaha ini lancar. Malahan pelanggan gitu ya, petani-petani itu pelanggannya makin bertambah. Jadi ada yang pertama jual dengan si A, sekarang jual ke kita gitu. Terus kita juga di harga gitu, tidak pernah mempres harga ke petani gitu. Yang penting kita bisa masih untung, bisa gaji pekerja pegawai, ya untungnya itu besar atau kecilnya itu adalah tergantung kita sendiri memanage suatu usaha kita itu. Mungkin itu aja. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari narasumber kita kali ini, Ibu Puji. Beliau memberikan pandangan menurut beliau sebagai seorang pengusaha yang sudah berkecimpung cukup lama di bidangnya seperti itu. Saya rasa demikian sesi wawancara yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman yang ingin memulai usaha. Kita bisa mengambil pelajaran dan poin-poin penting dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Puji tadi sebagai narasumber, terutama sebagai supplier pada bagian TBS sawit di Belitung. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi wawancara dengan saya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.